Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout PMM, yaitu soal SJT-nya, Bapak Ibu. Nah, di dalam soal tryout PMM yang kita bahas kali ini berasal dari guru mata pelajaran di SMK dan juga SMA dan SMP. Baik, sekarang kita akan bahas soalnya Bapak Ibu Guru. Dalam persiapan Anda mengajar topologi jaringan di kelas inklusif, Anda mempertimbangkan beberapa metode pengajaran. Manakah dari metode berikut yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu, serta memungkinkan mereka untuk mengevaluasi dan membandingkan berbagai jenis topologi jaringan. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, di mana dalam pembelajaran kita harus mendesain pembelajarannya itu berdasarkan kebutuhan pembelajaran pada tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Sebelum kita memilih jawabannya, kita harus mengetahui apa itu tunanetra, kemudian indera apa saja yang perlu dimaksimalkan ketika belajar untuk tunanetra, begitu juga untuk tunadaksa, kemudian tunarungu. Nah, tunanetra itu adalah siswa dengan gangguan belajar pada penglihatan. Nah, siswa dengan gangguan belajar penglihatan, Bapak Ibu Guru, maka nanti indera yang bisa digunakan atau dimaksimalkan di dalam pembelajaran adalah indera peraba dan juga indera pendengarnya. Nah, maka nanti kalau itu menggunakan indera peraba dan indera pendengar, maka Bapak Ibu di dalam menyusun pembelajarannya atau metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan harus memaksimalkan kedua indera tersebut, peraba dan juga pendengarannya. Untuk tunadaksa, Bapak Ibu Guru, tunadaksa adalah siswa dengan gangguan pada fisiknya. Nah, kalau siswa dengan gangguan fisik, Bapak Ibu, maka indera yang bisa kita maksimalkan dalam pembelajaran adalah indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Nah, jadi ada dua indera yang bisa dimaksimalkan pada peserta didik dengan kebutuhan atau dengan gangguan belajar tunadaksa, yaitu gangguan fisik. Kemudian untuk tunarungu. Nah, tunarungu itu adalah siswa dengan hambatan pendengaran. Nah, kalau siswa dengan hambatan pendengaran, Bapak Ibu, maka di dalam mewujudkan pembelajarannya itu harus memaksimalkan indera penglihatan dan juga perabanya, atau visualisasi dan juga perabanya. Nah, itu yang bisa dimaksimalkan di dalam pembelajaran. Nah, dapat kita simpulkan berarti indera yang dapat kita maksimalkan dari ketiga siswa ini untuk tunanetra adalah nanti yang bisa dimaksimalkan yaitu peraba dan pendengarannya, tunadaksa yang dimaksimalkan adalah penglihatan dan juga pendengarannya, kemudian tunarungu yang dapat dimaksimalkan adalah penglihatan dan juga perabanya. Nah, maka dalam metode pembelajaran yang efektif untuk ketiga siswa tersebut yaitu yang mana? Yang A, menggunakan diagram visual besar berwarna dengan keterangan tertulis yang jelas. Nah, untuk jawaban A ini Bapak Ibu tidak akan memfasilitasi siswa dengan gangguan tunanetra. Nah, maka jawaban A ini Bapak Ibu kita eliminasi. Nah, kalau visual itu nanti untuk tunarungu dan juga untuk tunadaksa. Kemudian jawaban B, memberikan penjelasan verbal mendetail sambil menggunakan model fisik yang dapat diraba. Oke, jawaban B kita simpan dulu. Kemudian jawaban C, mengadakan diskusi kelompok dengan menggunakan penerjemah bahasa isyarat. Jawaban C juga kita simpan, Bapak Ibu.
Yang D. Membuat kelas virtual dengan video dan animasi yang dilengkapi subtitle dan juga penjelasan suara. Nah, jawaban D kita akan simpan. Kalau di sini nanti Bapak Ibu kita jelaskan satu persatu ya setelah ini. Yang E. Menggunakan kombinasi model fisik yang dapat diraba, penjelasan melalui suara, dan juga penerjemahan bahasa isyarat. Oke, di sini sepertinya jawaban yang memiliki kebenaran itu ada di antara jawaban D dan E ya. Nah, kalau kita lihat jawaban B, Bapak Ibu, memberikan penjelasan verbal, berarti menjelaskan dengan mulut kita, Bapak Ibu guru. Nah, maka kalau menjelaskan verbal, Bapak Ibu guru, ini lebih ke audionya. Oke, audio. Kemudian menggunakan model fisik untuk diraba, ini adalah fisiknya Bapak Ibu guru, atau dengan kata lain yaitu perabanya. Nah, berarti di jawaban B ini yang tidak difasilitasi adalah dengan visualnya. Nah, maka jawaban B kita eliminasi karena tidak ada yang berbentuk visual. Nah, kenapa harus visualnya ada Bapak Ibu? Karena itu untuk memfasilitasi peserta didik dengan gangguan tuna netra dan juga tuna daksa. Mohon maaf, bukan tunanetra ya. Tunanetra itu nanti tidak menggunakan visual. Nah, visual itu untuk tunadaksa dan tunarungu. Oke, kami ralat ya, bukan tunanetra. Kemudian untuk jawaban C, mengadakan diskusi kelompok dengan menggunakan penerjemah bahasa isyarat. Nah, jawaban C ini Bapak Ibu guru tentu ini tidak efektif untuk siswa dengan gangguan tunadaksa ya, atau fisiknya ya. Walaupun nanti didengar ataupun dilihat. Nah, nanti tidak akan memfasilitasi juga dengan siswa yang tunarungu, karena tunarungu itu dia membutuhkan visual. Nah, kalau diskusi itu Bapak Ibu guru tidak akan muncul visual. Oke, kemudian jawaban D, maka jawaban C kita eliminasi. Kemudian untuk jawaban D, Bapak Ibu, membuat kelas virtual dengan video, ini adalah visual, animasi yang dilengkapi subtitle, dan penjelasan melalui suara. Nah, dengan subtitle itu Bapak Ibu bisa nanti untuk tunarungu dan juga untuk melalui suara, ini untuk tunarungu ya, suara untuk tunarungu. Oke, visual dan suara. Kemudian di sini perabanya tidak ada ya. Nah, berarti jawaban D ini boleh kita simpan dulu ya. Nanti mana yang paling tepat. Kemudian jawaban E, menggunakan kombinasi model yang dapat diraba, ini untuk memfasilitasi siswa dengan tunanetra. Kemudian juga tunadaksa tidak tentu ya. Kemudian tunarungu juga bisa. Tunarungu. Kemudian penjelasan melalui suara untuk tunadaksa dan tunarungu. Kemudian penerjemahan bahasa isyarat ini untuk tunarungu dan juga tunadaksa. Nah, dari D dan E Bapak Ibu guru, maka yang lebih tepat itu adalah yang mana? Nah, jadi kalau kita dari kelengkapannya Bapak Ibu guru, maka yang lebih lengkap itu adalah jawaban yang E. Nah, maka nanti jawaban E itu skornya 5 dan jawaban D skornya adalah 4. Oke, baik. Bapak Ibu yang mungkin berminat untuk mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2, karena Bapak Ibu punya waktu 5 hari lagi untuk belajar, silakan Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ke nomor WhatsApp kami di 081803358023. Nah, ketika Bapak Ibu ini kan terlambat nih, maka nanti Bapak Ibu akan kita berikan video rekaman bimbelnya Bapak Ibu ya, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 10-nya Bapak Ibu. Jadi lengkap nanti kita akan berikan kepada Bapak Ibu guru. Oke, cara pendaftarnya silahkan Bapak Ibu hubungi kami di 081 803 358023. Baik, untuk melihat testimoni bimbel kami Bapak Ibu guru dapat cek di
sini ya, kita cek dulu. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke website seperti ini. Bapak Ibu guru nanti klik s.id garis miring bimbel PPG ya. Nanti Bapak Ibu guru akan diarahkan ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa melihat testimoni bimbel kami, kemudian kami juga ada menyediakan testimoni dan FR soal dari bimbel PPG Piloting 1 bulan September tahun 2024, kemudian testimoni kelulusan PPG Piloting 1, dan juga nanti di sini Bapak Ibu guru lengkap semua ya. Oke, kita cek yang satu ini dulu ya. Nah, di sini dari Bu Cum Cum mengatakan, Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah kemarin soal tes keluar semua. Sekarang di sekolah Ibu ada yang mau ikut bimbel lagi karena dia terpanggil angkatan ketiga. Jadi mohon izin nomor Bapak saya berikan ke Ibu Eniu Nuriani. Kemudian Bapak Ibu guru, di sini ada juga testimoni kelulusan. Nah, kalau yang biru ini setelah tesnya, kalau yang ini untuk kelulusannya Bapak Ibu bisa dicek ya. Testimoni kelulusan bimbel PPG Piloting 1. Kita lihat testimoni kelulusannya Bapak Ibu di sini dari Harnadi Heni Alif mengatakan ikuti bimbel dan arahan Pak Maru. Pak Maru bimbelnya selalu update dan menyelesaikan soal-soal tes bimbelnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa terus baca ke bawah ya, sangat banyak sekali kami lampirkan testimoni dari bimbel kami Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang ikut bimbelnya atau ikut membeli video rekaman bimbelnya, Bapak Ibu nanti kita akan berikan gratis 17 contoh studi kasus ya. Kemungkinan juga nanti kita bisa tambah tergantung dari waktu yang tersedia Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru, sekarang kita bahas soal berikutnya di sini. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan untuk membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, nah ketika di dalam soal kita diminta untuk menghadapi siswa yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya, ternyata dia Bapak Ibu sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai guru BK di sini? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, apapun tugas Anda di dalam sekolah, kalau Anda sebagai guru, maka berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa kita, baik itu masalah tidak termotivasi dalam belajar, kurang percaya diri, sering ragu, takut untuk berbicara di depan kelas. Kita yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut atau mencari solusinya. Nah, di sini apa yang Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Yang A, mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Nah, jawaban A di sini Bapak Ibu, saya garis bawahi dulu ya. Nah, memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Nah, di sini meminta guru lainnya. Ini poin pentingnya, Bapak Ibu, saya akan simpankan dulu. Kemudian untuk jawaban B, meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Oke, jawaban B boleh kita simpan dulu.
C. Menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK atau pencegah dan penanganan kekerasan, ya, tim pencegah dan penanganan kekerasan, dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah ini. Yang ini saya garis saya dalam kurungkan saja, nanti menjadi pertimbangan. Oke, kita simpan dulu, tidak apa-apa. Yang D. Mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut karena itu wajar sebagai bagian dari perkembangan siswa tersebut. Oke, ini juga saya akan bahaskan nanti Bapak Ibu setelah melihat jawaban E, ya. Menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami penyebab masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluarnya. Nah, ini juga saya akan simpan, tapi saya tidak akan membuat dalam kurung atau menjadi penanda. Oke. Nah, kenapa jawaban yang A, B, C, D saya buatkan dalam kurung atau saya lingkari, Bapak Ibu, itu menjadi faktor tidak tepatnya penanganan yang diberikan oleh guru ini. Nah, di dalam soal yang seperti ini, Bapak Ibu, atau soal SJT-nya, Bapak Ibu dilarang menyerahkan tanggung jawab Anda kepada orang lain. Jawaban A, Bapak Ibu meminta guru lain, berarti Bapak Ibu menyerahkan tanggung jawab Anda kepada orang lain. B. Meminta guru lain, ini juga tidak tepat karena meminta orang lain untuk bertanggung jawab, padahal itu merupakan tanggung jawab kita. Yang C. Memintanya untuk menangani masalah. Nah, di sini orang tua siswa yang Bapak Ibu untuk meminta menangani masalah. Padahal kalau kejadiannya di sekolah, maka kita sebagai gurulah yang wajib untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Maka jawaban yang C kita eliminasi. Yang D. Mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut karena itu wajar sebagai bagian dari perkembangan siswa. Jawaban D juga pasti salah karena Anda mengabaikan. Nah, jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban E. Bapak Ibu melakukan tugas yang diberikan oleh sekolah dan juga Bapak Ibu menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya dan mencari jalan keluarnya, ya. Bapak Ibu hubungi kami di 081803358023 untuk mengikuti bimbel dan video rekaman bimbel UK PPPG UTBK. Nanti ada studi kasus PCK dan juga SJT. Nanti Bapak Ibu kami akan berikan 17 contoh studi kasus. Oke, baik Bapak Ibu, untuk cek dari testimoni bimbel kami, Bapak Ibu bisa lihat di link yang ada di sini. Kemudian untuk pendaftarannya silakan Bapak Ibu ke 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.